Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pers yang teman-teman saya yang saya hormati, pemirsa yang arif dan budiman, saudara ketua SK Tribuana yang saya hormati, saudara Warek 4 di Umika, kita Humas, dan teman-teman sekalian, tentunya yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Yang pertama tentunya, ya, saya ingin mengklarifikasi, ya, adanya tuduhan bahwa kampus STIE Tribuana dan kampus Umika telah terjadi praktek jual beli ijazah atau dugaan praktek jual beli ijazah. Hal ini disampaikan oleh Saudara Dir Kelembagaan Bapak Dr. Lukman, ya, yang ditindaklanjuti mungkin dengan sanksi berat, ya, sanksi administrasi berat berupa pencabutan izin perguruan tinggi. Perlu saya klarifikasi yang pertama, pada tanggal 16 dan 18 untuk Tribuana dan tanggal 13 sampai 15 untuk Umika, kami kedatangan tim Monef dari Dir Kelembagaan, ya, yang namanya tim Monef atau tim EKPT, evaluasi kinerja perguruan tinggi. Saat itu kaget juga kita karena mereka tidak membawa surat tugas, ya. Yang ada yang kami terima adalah surat undangan bagi tim untuk hadir di Umika dan Tribuana. Ini surat, ya. Jadi kami belum pernah menerima surat tugas dari Dir Kelembagaan, Dirjen Dikti tentang evaluasi kinerja perguruan tinggi. Yang ada surat undangan tim untuk datang ke Umika dan Tribuana bersamaan setelah Umika tanggal 13 sampai dengan tanggal 15, ya, kemudian Tribuana tanggal 16 sampai tanggal 18. Dari hasil temuan berita acara tim EKPT yang terdiri dari rektorat, yayasan, dan pihak tim bersepakat itu, ya, bersepakat, ya, dalam berita acara tersebut, ya, untuk Umika ada 35 item temuan. 35 item temuan itu tidak ada indikasi pelanggaran berat sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Jadi hasil temuan 35 butir itu tidak ada indikasi, ya, temuan pelanggaran berat sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020, khususnya huruf A sampai huruf H, tepatnya di pasal 71. Oke, sepakat kami dengan tim EK, dengan tim rektorat, ya. Kemudian di Tribuana itu ada 37 temuan. Kami juga sepakat bahwa dari 37 temuan itu tidak ada satupun, ya, temuan yang dikategorikan pelanggaran
administrasi berat sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Khususnya pasal 71 huruf A sampai dengan H. Dan disepakati pula pihak rektorat, yayasan, dan tim EKPT dari kelembagaan UTNI ada kelalaian pihak kampus berupa input data yang tidak sahih. Kalau input data yang tidak sahih itu mungkin kategorinya pelanggaran ringan dan pelanggaran sedang. Contohnya pelanggaran input data atau entry data yang tidak sahih. Ya. Tentang status mahasiswa yang seharusnya itu RPR, informasi pembelajaran lapor, diisi tidak. Ya. Dan kemudian ada input data, ya, yang barangkali ini semata-mata kelalaian atau human error dari petugas operator. Contoh mengenai input data nilai. Ya. Daftar nilai yang ada di kami, di base data kami, itu tidak sesuai dengan input data yang ada di PDDikti. Biasalah itu kalau memang ada kekeliruan, kita memang kewajiban kita untuk menghapus kembali melalui akun PDDikti yang dikelola oleh LLI. Ya. Tapi rupanya itu sudah dikunci, sehingga sebelum tim EKPT datang, ya operator telah membuat penghapusan melalui SK Rektor dan SK Ketua dan sudah disampaikan ke ya LLDT, tapi LLDT juga mungkin ketakutan ya, karena kita dalam masa investigasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami kaget pada saat awal puasa itu kita dimonet. Habis Lebaran, kami menanyakan ya tentang tindak lanjut ini. Ternyata ya kami dapat informasi suruh menyampaikan sebuah klarifikasi. Klarifikasi saat ada monet dari inspektorat atau saat monet di KPT. Kami sampaikan semua itu dalam kami sampaikan dalam bentuk sebuah kronologis. Ya. Dan memang terus terang aja, ya kita hanya protes kepada tim investigasi yang saat itu mengarahkan mahasiswa seolah-olah mahasiswa itu dirugikan oleh pihak kampus. Ya. Dibuktikan dengan setiap mahasiswa itu diberi uang 50.000 sama tim investigasi. Kami protes lewat kuasa hukum kami. Terus yang kedua, tidak ada surat tugas kepada rektorat, ya. Tapi sebelum kedatangan ke kampus ini sudah ada cipta kondisi. Mahasiswa sudah dikumpulkan dengan grup WA, mahasiswa sudah dibikin rapat Zoom, dan mahasiswanya protes kenapa nggak ada surat tugas, akhirnya dihentikanlah itu admin Zoom-nya. Hari berikutnya beberapa mahasiswa melapor kepada kami bahwa diperiksa tanpa sepengetahuan izin kampus, diperiksanya di Universitas Binus Sumarekon oleh tim inspektorat. Dan salah satunya ini ada Presiden BEM, ada mahasiswa sebagai pelaku dan sebagainya. Dan kami apa adanya lah. Nah, yang kami protes itu, ya, kenapa urusan kayak gini harus tidak diizin kampus dulu, langsung berinvestigasi pada mahasiswa yang belum tahu arah dan sebagainya. Nah, setelah kita protes, ya ke Dikbud, ke Dirjen, satu hari kemudian kami diberitahu
ya, diberitahu bahwa kita ini ditutup izin PTS-nya. Kaget juga kita. Saya minta klarifikasi aja. Klarifikasi ke LLB katanya itu urusan pusat. Sudah menjadi kesepakatan bersama. Di pihak Dirjen atau Direktur Kelembagaan mengatakan sudah terlanjur ditandatangani SK-nya. Silakan petun saja. Sampai ke Irjen, ya, kita menyampaikan melalui saudara-saudara kita yang ada di sana. Dianggap kampus ini tidak mau dibina sehingga dibinasakan. Ya, ini kan semakin nggak jelas ini, gitu loh. Ya, setelah karena itu kami. Nah, yang kedua ini, yang ketiga ini, kami risau, kami merasa mendapat sanksi sosial. Kami ini orang-orang integritas, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Ya, tapi tidak ingin cari udara. Ini saudara kita, Pak Isbison itu, selama 2 tahun belum pernah menandatangani SK Yudisium, belum pernah mengeluarkan ijazah, ya, belum pernah memproses ijazah dan belum pernah memberikan ijazah. Termasuk Rektor Unika yang diwakili oleh Pak Warek. Pertanyaan dari mana istilah jual beli ijazah itu? Saya minta satu aja ijazah yang bisa diperlihatkan kepada kami. Ya, sebagai barang bukti siapa yang menjual, siapa yang membeli. Kami ini orang integritas, kami ini kalau memang satu ketemu pihak rektorat dengan sengaja sah dan meyakinkan menerbitkan ijazah, menjual belikan ijazah itu, biar ownernya sendiri yang menuntut, ya, sehingga kami ini tidak terbebani dengan sanksi sosial. Ya, kami ini sudah dia ibarat orang tinju kita sudah dikaut, terungkut, ya, bangunnya sudah susah, dan belum tentu kebenarannya ini. Ya, itu kalau dugaannya jual beli jasa. Bisa sampaikan, saudara-saudara teman-teman pers, ini bisa melihat nanti. Tahun 2000 pihak kampus mengeluarkan SK Yudisium. Ini dasar untuk meluruskan mahasiswa. Tahun 2021, ya, ada juga. Tahun 2022 terakhir ada juga. Silahkan kalau di antara nama mahasiswa atau yang lain punya ijazah yang tidak tercantum dalam Yudisium ini, kami sendiri yang akan menutup kampus ini. Ya. Dan ini ditandatangani Senat. Senat itu adalah perwakilan sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari dosen, pimpinan, yayasan, bahkan dari mahasiswa. Ya. Bagaimana ceritanya kita mau ngomong? Bagaimana ceritanya kita mau jual beli ijazah? Itu sangat menyakitkan buat kami. Saya minta, karena dasarnya tim EKPT tidak merekomendasikan itu kepada kami. Ya. Nah, kalau ini dasarnya rapat pleno pimpinan pejabat Kemendikbud, ya, kan mesti harus ada surat keputusan itu. Dasarnya kan mesti harus ada permohonan. Layaknya kita mendirikan perguruan tinggi, kita melakukan permohonan. Begitu pencabutan juga harus ada permohonan siapa ini? Kecuali kalau kita melakukan pelanggaran, itu pun pasti dilaksanakan melalui sidang etik, ya, majelis etik di kementerian sana, dan kami pasti diundang. Mana ada terdakwa, tersangka tidak diberikan pembelaan, ujuk-ujuk langsung kita diberhentikan, suruh menyalurkan mahasiswanya ke kampus lain, ya, terkait kita. Kalau itu dugaan jual beli jasa. Saya nyatakan sekali lagi teman-teman pers yang kemarin mungkin, ya, memuat atau menerbitkan atau memberitakan tentang jual beli jasa, saya nyatakan hoax, ya, kecuali satu, ya, bisa menunjukkan satu ijazah atas nama siapa, dia belinya berapa, beli kepada siapa, ya, 20 kali lipat, kembalikan itu, ya, karena kita punya integritas. Kuliah sampai tinggi-tinggi, sampai profesor, doktor, nggak apa kalau ada kayak gitu.
Nah, ya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat ada bumbu-bumbu yang lain lah, yang katanya kita melakukan pelanggaran KIP. Bahkan seolah-olah kita ini mengambil jatah mahasiswa. Dari mana ceritanya itu, berita itu? Tim inspektorat itu datang ke kami, ya, di Tribunal khususnya. Ada surat tugas dan hasil investigasinya itu sudah keluar. Ya. Apa temuannya ini? Temuannya adalah ada 3 mahasiswa ganda memperoleh KIP kuliah di Tribunal. Apa? Karena memang kalau memang ada temuan dari BPK, dari BPKP, dari inspektorat, dari LLDP, kewajiban kita cuma mengembalikan ke kasus pidana. Ada memang diakui pelanggaran ini, tapi bukan pelanggaran itu. Ya mahasiswanya aja di sini ngambil, di UPI ngambil. Karena temuannya ada di sini, ya kami yang mengembalikan, dan mahasiswanya otomatis kita berhentikan. Ya kan? Clear Pak? Ya. Jadi nggak ada pelanggaran KIP yang dibilang korupsi, silahkan korupsi. Dan tim KIP ini dikelola oleh tim yang profesional. Ya. Tiap tahun kita ada laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Silahkan cari. Ya. Kita ini tiap tahun tim KIP terpisah dari pengelolaan kampus. Ya. Jadi dikelola itu, walaupun hasilnya minus, nggak ada plus-plusnya, masih subsidi dari yayasan. Ya. Disitulah pengelolaan KIP yang sesungguhnya. Ya. Kami kelola dengan profesional, dengan laporan keuangan yang tiap tahunnya diaudit, bukan intern, bukan audit, tapi audit ekstern, akuntan publik. Biaya untuk akuntan publik di luar aja sudah luar biasa. Ini omongan atau keterangan kita ini sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau pejabat-pejabat ini mungkin di lapangan nggak tahu bagaimana susahnya kami di lapangan, bagaimana mahasiswa kondisinya kurang-kurang seperti ini. Begitu kejamnya teman-teman pers menghakimi kami, begitu ditutup seolah-olah kesalahan itu ada di kita semua. Ya. Makanya saya katakan yang tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan ini menyatakan semua. Dengan catatan bisa saudara-saudara sekalian teman-teman buktikan mana di antara kita yang tidak pernah jual. Kemudian untuk UMIKA itu karena waktu itu tahun 2000 itu ya itu terjadi COVID. KIP memang untuk mahasiswa tidak bisa cair. Bank tidak mau mencairkan karena mahasiswa sendiri ya, untuk datang ke kantor bank harus dibatasi, sehingga pihak bank itu menyarankan bagaimana kalau pihak kampus mencairkan melalui manual secara kolektif ya, dengan surat kuasa mahasiswa yang didampingi oleh KTP-nya masing-masing. Kita laksanakan. Setelah cair, uang itu memang masuk ke rekening kampus. Ya. Tapi bagaimana dari kampus mau mengembalikan lagi ke mana? Ke mahasiswa, belum ada rekeningnya, karena rekeningnya masih ditanggung bank. Ya, karena harus mahasiswanya sendiri yang aktifasi. Sehingga kami punya inisiatif dibagikan secara manual. Ya, semua saya yakinkan bahwa tahun 2020 semester ganjil dan genap semua cair itu dan semua sudah dibagikan kepada mahasiswa one by one. Ya. Apa buktinya? Buktinya adalah surat pernyataan mahasiswa yang telah menerima ya beasiswa biaya hidup ya semester 1 dan semester 2 tahun 2020 tunai
ya 4.200.000 per semester tunai di atas meterai, ditandatangani oleh saksi, bahkan diketahui oleh kuasa hukum Umika dan kuasa hukum Ridwan. Ya. Selebihnya semester 3 itu kita kena sanksi pembinaan sehingga tidak cair. Berantakan itu mahasiswa, dari 500 mahasiswa penerima KIP hanya paling tinggal separuhnya. Bahkan setelah diteliti, ya, semester 3 itu sudah banyak yang tidak bisa kuliah karena memang tidak cair. Nah, semester 4 cair bersamaan dengan buku tabungan dan ATM-nya dititipkan di kampus dari pihak bank, ya, sehingga one by one kita menyerahkan kepada mahasiswanya. Terpaksa, ya, karena sudah pada pindah dan lain sebagainya, ada yang pulang ke daerah, ya. Ada yang sampai hari ini buku tabungan dan ATM-nya itu masih ada di kampus. Tidak ada yang bisa mencairkan itu. Satu pun nggak bisa karena harus mahasiswa sendiri ke bank. Artinya apa? Uang itu ada di bank. Lain kan seolah-olah kita ini sudah mengambil uang mahasiswa. Silahkan nanti ini Pak Warek, ya, yang berkali-kali menghadapi teman-teman pers, semua masih utuh. Ya, buku tabungan dan ATM-nya masih ada. Ya, bagi mahasiswa yang sudah tidak aktif. Bagi yang mahasiswa yang aktif, mereka sudah bagi pegang masing-masing, cairkan masing-masing. Ya, itu yang terjadi di Turki. Nah, kemudian semester di tahun 2021, saya sudah tidak menjabat rektor, ya, rektor barulah. Memang dipertanyakan oleh inspektorat, kenapa ini mahasiswa sudah nggak aktif masih ditetapkan sebagai penerima beasiswa? Ya, rektor tidak mau, kan itu penetapan atas negara. Maka sebelum ada terkonfirmasi mahasiswa itu mundur atau mengundurkan diri atau cuti atau keluar, itu nggak berani mengeluarkan mereka dari penetapan beasiswa KIP. Kalau sewaktu-waktu dia datang, habislah kita rektornya dari kriminalisasi. Makanya surat keputusan itu baik di awal atau di akhir pasti harus ada permintaan, entah dari mahasiswa atau dari permintaan inspektorat atau dari permintaan dari pihak BPK dan sebagainya. Nah, itulah klarifikasi kami. Nah, saat ini, ya, yang keempat, ya tentunya kami masih menerima, ya, walaupun upaya-upaya hukum baik keberatan, baik banding yang sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020, karena memang hak kami menyampaikan keberatan. Belum dijawab sampai hari ini yayasan menyampaikan keberatan. Masih belum 10 hari, sekarang hari yang kedua. Kalau kami ditolak, kami akan melakukan banding. Kalau banding juga, ya kami betul lah, ini nama banding. Walaupun sementara semua mahasiswa sudah kami arahkan untuk mutasi, ya. Karena perintahnya seperti itu. Kami taat asas, kami taat hukum, karena memang keputusannya seperti itu, kita laksanakan. Tapi kita juga akan melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Ya, itu barangkali. Maka saya mohon sekali lagi, ya, Pak Dir Kelembagaan Dirjen Dikti ini harusnya bertanggung jawab. Jadi dia melayani masyarakat jangan dari balik kursi. Cross check betul dong anak buahnya itu seperti apa, ya kan? Cross check betul dong hasil hanya seperti apa. Ini seperti ada rekayasa, ada permainan. Hari itu juga kampus dua-duanya kami dimulai, hari itu juga kampus disanksi, hari itu juga kampus berbarengan itu. Ini apa? Secara logika nggak masalah. Ya. Terus yang kedua, hak kami mahasiswa ini ya, yang anak-anak BEM terima. Itu sudah berkali-kali ke inspektorat, ke LLPP. Justru yang menahan KIP semester genap, semester 2, 4, 6, 8, malah Dr. Samsuri LLPP 4. Ya,
Kita usulkan di bulan apa Mas? Juli di Januari? Januari. Kita usulkan Januari. Sampai kampus ini ditutup, belum dicairkan. Padahal itu haknya mahasiswa. Bagaimana ini? Ya. Programnya Pak Jokowi tentang solusi mental. Ini orang-orang miskin, bukan orang kaya. Ya. Kalau orang kaya mungkin sudah pada pindah masing-masing kampus. Orang miskin Mas. Ya. Orang nggak mampu. Saat sosialisasi juga belum kita sampaikan. Ya. Kita di cross check on the spot ke lapangan. Sesuai nggak nih? Layak nggak, dapat atau enggak? Ya. Tapi kalau begini apa di bawah, terus main tutup, dasarnya ya. Saya bilang ngarang dan kesana. Karena apa? Faktanya nggak demikian kok. Kalau ini kita sanksi, kita di sidang dalam majelis etik, kami dihadirkan kok. Kita nggak dihadirkan. Kalau itu surat keputusan yang diterbitkan, harusnya ada sebuah permintaan. Permintaan dari siapa ini? Wong kita saat mengajukan izin juga kita mengadakan permohonan. Di saat dicabut harusnya permohonan pula. Nah, itulah teman-teman pers yang bisa saya sampaikan. Ya, barangkali nanti ada tanya jawab silakan. Tapi saya yakinkan sekali lagi, apa yang saya katakan ini, ya, batin kita, lisan kita, dan tindakan kita tegak lurus dari Allah SWT. Kalau ini ada sebuah penjoliman, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa. Karena kebenaran saya yakin akan mencari jalannya. Kami sudah menjadi korban. Yang kami harapkan jangan sampai kampus-kampus lain yang sampai ini juga belum berani melakukan perlawanan, ya, akan menjadi korban. Ya. Karena saya tahu persis, ada kampus akreditasinya nggak ada kampus mahasiswanya nggak ada kampus gedungnya nggak ada kampus tidak ada perkuliahan ada, masih aktif itu dan ditutup. Kan? Silahkan investigasi sendiri. Kalau enggak ya nanti tanya saya. Dari seluruh Indonesia banyak, di Bekasi aja ada. Ya, sementara teman-teman pas mungkin tahu lah. Kita sarana prasarana sudah kita lengkapi kan enggak sedikit tidak. Apalagi di Unika sudah ada gedung olahraga, ada kolam renang, ada asrama mahasiswa. Mana ada ya untuk ukuran swasta, ujuk-ujuk bisa menyediakan seperti ini dan bisa peduli dengan ribuan orang yang mahasiswanya hanya rata-rata beasiswa dari seluruh Indonesia. Dan Anda sendiri silahkan cek prestasi-prestasi Unika Tribhuwana baik di bidang olahraga atau bidang-bidang lain. Lihat aja di kanal YouTube yang ada. Ya, supaya imbang ini, ya. Ya terakhir sekali saya ingin memohon kepada penguasa negara ini, Pak Jokowi, ya, gimana nih mata telinganya Pak Jokowi terhadap kampus-kampus yang seperti ini bergerak, ya, gimana dengan Mas Menteri, ya, yang telah mengorbankan, ya, yang konon dia mewakili anak-anak muda, ya kalau yang lain-lain lah itu saya kira pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sama semua kampus pasti ada. Tidak ada lah ya yang sempurna resmi. Setiap mesti ada kesalahan dan ketidaksempurnaan. Tapi yang paling kami bantah bahwa kami melakukan jual beli jasa. Itu yang kami bantah. Kalau toh ada jual beli jasa sampai ada rekam jejak, ada prosedur yang benar, ada penarikan pen dari Vicky, harus ada keterlibatan ini dari oknum-oknum orang dalam Vicky maupun orang dalam kita. Ya? Tapi satu buktikan aja dulu lah, ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, kami ini sekali lagi warga negara yang patuh, ya, artinya juga belum sempat ya berjuang untuk kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin berdarah-darah dan tidak minta apa balasan apa-apa. Balasan kami ini izinkanlah kami ikut berpartisipasi dengan biaya, tenaga, uang sendiri, berpartisipasi untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu aja. Ya, apa salah di antara itu? Apa harus diperlakukan sedemikian rupa? Ya, orang yang lurus
yang tulus mengeluarkan uang, tenaga, pikirannya ya untuk negara ini. Memang kita membangun yang kayak gini, memberikan tanah seperti ini terus hanya seperak dua perak. Saya pikir sekali lagi salam hormat buat Pak Jokowi, salam hormat untuk Mas Menteri. Mohon ada pertanggungjawaban dari Dir Kelembagaan, ya, dari Dirjen PLT, Dirjen Dikti dan pembina kita yang jelas-jelas mengatakan sudah tidak mau membina lagi. Ya sudah, bagaimana mau menjabat kalau sudah mau membina? Sekali lagi terima kasih. Saya Dr. Suroyo, owner STI Tribhuwana dan Umika, didampingi oleh Saudara Warek 4, Bidang Humas Umika dan Ketua STI Tribhuwana beserta staf operator Saudara Puji Kurniawan dan Saudara Faisal. Jadi kalau mau tanya jawab dan sebagainya terkait dengan urusan akademik bisa kepada mereka. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih diberikan kesempatan untuk banding, ya. Diberikan kesempatan untuk banding, ya, selama 10 hari kerja. Tapi yang aneh sekarang, keberatan belum kita sampaikan, banding belum kita sampaikan, SK sudah keluar dulu. Ini saya nggak tahu apakah kementerian yang nggak tahu peraturan perundang-undangan atau nggak pernah membaca yang pernah dia terbitkan, Permendikbud nomor 7 tahun 2020, atau ini arogansi atau kesewenang-wenangan, ya. Kami jadi bingung ini. Negara ini kalau diatur yang kayak gini kan repot. Kami masih diberikan kesempatan untuk berkeberatan, diberikan kesempatan untuk banding. Tapi SK itu sudah diturunkan kepada kami. Karena itu SK turunkan kami mempunyai asas bahwa semua SK itu ya itu benar adanya. Tentunya kami sudah mempelajari dalam istilah Belandanya kan BCG. Apakah SK itu diterbitkan sesuai dengan prosedur? Apakah sudah sesuai dengan kewenangannya? Dan apakah sudah sesuai dengan substansinya? Nah ini nanti kita akan jawab. Kalau memang itu tidak ada hasil, ya kami akan melakukan ke pengadilan tata usaha negara tersebut. Silakan. Mbak. Pak, untuk perkuliahan sendiri kan saat ini sudah ditentukan ya Pak ya. Lalu bagaimana nasib dosen tetap yang mengajar di sini baik di Tribhuwana maupun Mitra Karya di sini? Dosen tetap sampai hari ini masih kami bayar, ya, walaupun dia nggak mengajar. Inilah kebijakan yayasan. Kalau mahasiswa karena sesuai arah dari ya kementerian, ya kita salurkan, kita pindahkan. Yang mau pindah sendiri silahkan, please, masing-masing pindah sendiri. Kalau punya duit, kalau tidak, ya sudah ngikutin yayasan, kita pindahkan secara kolektif. Sementara ini kan tetap lalu ke depannya apakah akan direkomendasikan ke universitas lain atau tetap dipertahankan Pak? Sudah direkomendasikan untuk dosen Pak di sini. Kalau dosen untuk jadi untuk sementara ini tetap dipertahankan ya Pak ya? Nah iya, kalau mau pindah dari mana kalau kita nggak lepas? Nggak bisa pindah. Pak, kalau untuk mahasiswa sendiri kan kemarin sempat ada omongan kalau misalkan untuk pindah sendiri harus membayar bagi mahasiswa yang beasiswa yayasan dan KIPK itu harus mengundurkan diri. Gimana Pak? Salah itu Pak Mas. Ya. Yang benar, mahasiswa KIP silakan bisa mencari kampus sendiri, ya, dan bisa diarahkan melalui yayasan tanpa ada pungutan satu peser pun. Mahasiswa KIP, mahasiswa. Kalau mahasiswa beasiswa yayasan, mereka itu menandatangani kontrak dengan yayasan, ya, artinya dia kuliah dari semester awal sampai akhir itu
dibiayai oleh yayasan. Maka hendaknya mereka harus mengikuti yayasan. Pindahnya pun mengikuti yayasan. Itu bagi mereka-mereka yang mungkin mau banyak duitnya, yang mau pindah, ya silakan pindah kalau sendiri. Tapi Anda punya keterkaitan kontrak dengan yayasan. Per semester 3 juta menerima uang dari yayasan. Kembalikan dulu. Itu yang dimaksud, ya. Silakan. Pak, tadi sempat saya sedikit ini ya mencoba menerkal gitu, bahwa Bapak bilang ada dugaan konspirasi terkait penutupan kampus ini. Ya, tiba-tiba muncul kali ya penutupan itu. Ya. Artinya apa sih dasar yang menguatkan Bapak bahwa dugaan ini ada konspirasi seperti itu? Terus kemarin saya dengerin YouTube Bapak bahwa ada pihak-pihak dikti yang terima amplop itu, apakah benar gitu kan? Nah, terus siapa sosok-sosok itu yang mungkin bisa tahu? Itu semua di ruang gelap, Mas. Ya, dan akan saya buktikan kalau memang secara formal pihak-pihak kementerian minta keterangan kepada saya. Ya, termasuk dugaan yang terima amplop segala macam, saya nggak mungkin sampaikan di sini. Ya, tapi saya akan bertanggung jawab. Perkataan Bapak itu kan sudah diupload di publik ya, bahasanya kan di YouTube ya. Artinya saya minta penegasan dari Bapak. Iya, penegasannya benar kan gitu. Tapi itu nggak bakal saya buka siapa untuk siapa menerima apa. Iya, nanti akan saya buka nanti di ucapan Bapak itu bahwa benar ya, ada pihak dikti menerima amplop kan gitu. Iya, saya benar. Makanya saya katakan omongan saya, hati saya, sama tindakan saya sama, Mas. Ya? Artinya di mana letaknya zona integritas kementerian? Ya, ibarat sapu mau nyapu supaya bersih, sapunya sendiri kotor. Saya sampaikan, ya, ada dengar-dengar itu hanya satu aja, ibarat puncak gunung es. Mungkin saya punya bukti-bukti yang lain juga, tapi akan saya sampaikan nanti dalam surat yang resmi. Ya, kalau memang ada keterangan yang bisa sampaikan. Terus terkait tadi dugaan bahwa Bapak menduga ada konspirasi tadi dari pihak. Nah iya, itu dalam ruang gelap. Nanti akan saya sampaikan. Kalau nggak bisa mungkin saya sampaikan di sini, karena aku punya fakta dan dokumen yang mungkin tidak mungkin saya sebutkan di sini, ya. Tapi saya tegaskan ada, ya masih kurang hal ya. Cukup ya? Ya. Pak, balik lagi ke beasiswa tadi Pak. Mahasiswa di sini kan mayoritas beasiswanya KIP dan yayasan ya Pak ya. Nah, Pemkot Kota. Pemkot Kota. Sampai ratusan itu Pemkot Kota Bekasi. Dari Bantar Gebang, dari Indonesia Timur ada. Banyak ya Pak. Nah, mayoritas itu kan mereka karena ditutup operasional ini ingin pindah ya Pak ya. Ingin pindah ke kampus lain dan meminta surat pindah tadi. Nah, kalau untuk yang penegasannya ini Pak, berarti yang beasiswa memang harus mengembalikan dulu ya Pak tadi karena ada syarat-syarat. Beasiswa yayasan. Beasiswa yayasan. Karena dia sudah kontrak. Yang lain enggak. Nah, kalau beasiswa KIP Pak, apakah itu kampus ketika mereka pindah ke kampus lain dibantu untuk proses KIP-nya lagi atau menyerahkan ke siswanya bagaimana Pak? Kalau untuk KIP yang membawa fasilitas, ya kami akan awal itu pindahnya ke kampus mana. Di kampus itu mau nggak terima fasilitas KIP? Takutnya nanti dia main pindah saja. Misalnya tidak ada fasilitas KIP itu cuma 2.400.000 UKT-nya. Itu banyak mahasiswa yang sudah ke Unisma kemana-mana begitu satu semester 15 juta bingung lagi balik kemari. Makanya kalau memang kami menyalurkan, kami salurkan ini yang secara langsung ya siswa KIP-nya masih bisa dibawa. Ya, yang pertama. Yang kedua, transkrip nilainya yang dari kita itu diakui di sana. Ya. Kalau pindah ke kampus lain belum tentu itu transkrip nilai kita itu diakui di sana. Gitu loh. Jadi kita demi kepastian itu. Silahkan. Izin Pak. Berdasarkan bantuan tadi dari pemerintah Kota Bekasi, jumlah mahasiswa yang dapat dari Kota Bekasi ada berapa Pak dan besarannya berapa Pak? Coba Mas berapa Mas? Kota Bekasi. Untuk tahun kemarin sekitar 72 orang. Per orangnya? Per orang itu
Nah, jelas ya. Jadi beasiswa itu bukan hanya KIP doang, ada beasiswa yayasan, ada beasiswa Pemkot kota, ada beasiswa Antar Gebang, ada beasiswa Basnas, ada beasiswa dari Indonesia Timur, Papua. Ya, jelas ya. Sudah banyak Pak untuk mengeluarkan surat pindah Pak. Yang kemarin kan mahasiswa pada datang ke kampus nih Pak, minta ya Pak ya dari pihak kampus belum disetujui lah gitu kan ada syarat-syarat itu. Kalau untuk hari ini sendiri Pak udah mengeluarkan surat. Oh, dari kemarin sebulan yang lalu begitu ada surat kami sudah tawarkan. Nggak pernah ada yang dihalang-halangi. Ya, makin cepat makin baik buat kami. Gitu loh. Yang hari ini mau pindah, perusahaan mau pindah, hari ini dikeluarkan. Ya. Kalau mau ngikutin pihak kampus, hari ini juga bikin surat ya perpindahan, isi formulir di kampus yang baru. Selesai. Tidak pernah ada yang dihalang-halangi. Total ada berapa Pak yang sudah mengajukan? Nggak tahu itu bagian administrasi, bukan saya nggak tahu. Pak, dari 2000, ini kan kampus dari 2001 ya Pak? Yang jelas semua itu sudah di-tag mutasi ya Mas. Ya. Yang semua mahasiswa ini karena kita yakin juga kan kita ini mau ngapain, udah namanya udah ditutup. Sudah di dalam PDDT ini sudah diupayakan hari per hari pelan-pelan kita di-tag sudah pindah ke mutasi. Tinggal nunggu mahasiswanya aja mau ngikutin pindah lewat kita, lewat yayasan atau mau pindah masing-masing. Ya, cukup. Untuk perkuliahan sendiri diberhentikan sejak kapan Pak? Ya sudah ditutup gitu. Pemberitahuan Pak. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas.